Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini melibatkan seorang perempuan muda yang sebenarnya sudah berkeluarga. Ia telah dikaruniai 2 orang buah hati yang lucu dan menggemaskan. Namun dalam perjalanan rumah tangganya, si perempuan malah memilih bekerja sampingan sebagai seorang penjual kerang hitam. Sebuah keputusan yang diketahui oleh suaminya, mereka bahkan sering berjualan bersama dalam berbagai kesempatan. Namun malangnya penjualan kerang hitam itu berujung pada pengalaman yang tak terduga. Hal ini tercipta dari seseorang yang mengubah keadaan menjadi penuh ketegangan. Kejadian tersebut bermula ketika si perempuan dan suaminya pergi ke sebuah wisma. Di sana mereka sudah berencana akan berjualan dari sore hingga malam hari. Seperti biasa, si perempuan akan menawarkan dagangannya melalui aplikasi di media sosial dan konsumen yang memesan akan datang ke lokasi yang sudah disepakati. Sementara dari kejauhan suaminya akan menunggu. Ia bertugas memastikan proses itu berjalan lancar dan aman, sekaligus berharap penjualan istrinya banyak yang beli meski ia sendiri tahu bahwa dirinya tak akan mendapat jatah kerang hitam yang sudah dimakan orang lain. Akan tetapi semuanya seakan tak sesuai harapan sebab salah satu konsumen malah bertindak di luar kesepakatan sehingga hal itu membuat situasi menjadi tidak menentu. Namun bukannya si suami bergerak cepat ke arah istrinya, ia malah menganggap bahwa semuanya bisa diatasi. Ia mengetuk pintu dan memanggil nama istrinya secara perlahan. Tak ada tindakan yang benar-benar dilakukan hingga akhirnya si perempuan itu harus mengalami satu kejadian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya, sebab situasi yang sama mungkin bisa saja terjadi di sekitar kita tanpa kita disadari. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu saya sedikit samarkan namanya menjadi Mona Kelana Putri. Ia berusia sekitar 34 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Kelana Putri dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang cenderung cuek. Ia jarang menyapa tetangga di sekitar rumahnya. Bahkan raut wajahnya yang terlihat jutek seringkali disalahartikan, sehingga banyak orang yang enggan untuk mengenalnya lebih jauh. Hal ini senada dengan penuturan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Di sana mereka menyebut bahwa karakteristik dari Kelana Putri memang orangnya keras kepala. Ia terlalu percaya diri dengan keyakinan yang diyakininya. Beberapa anggota keluarga bahkan tak ada yang berani menentangnya. Ia berdiri di kakinya sendiri tanpa peduli dengan saran ataupun pendapat orang lain. Sementara itu kehidupan pribadi Kelana Putri ternyata penuh dengan dinamika. Ia memutuskan menikah di usia yang masih sangat muda, baru menginjak 20 tahunan. Sang suami kala itu hanya bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan kecil dengan penghasilan yang tidak seberapa, berkisar antara 2 hingga 3 juta rupiah setiap bulannya. Pada awalnya penghasilan sang suami memang disyukuri tanpa banyak tekanan, berarti kehidupan rumah tangga mereka bisa berjalan sebagaimana mestinya. Namun setelah kehadiran 2 buah hati yang meramaikan keluarga kecil itu, perlahan kebutuhan semakin bertambah dan membuat beban ekonomi terasa jauh lebih berat. Kelana Putri pun kerap menekan suaminya. Ia sering meminta tambahan jatah bulanan. Perempuan itu merasa bahwa penghasilan sang suami tidak cukup untuk menopang gaya hidupnya, apalagi kebutuhan buah hati mereka yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Dalam 1 tahun terakhir, keadaan menjadi semakin rumit. Penghasilan sang suami harus dipotong karena adanya sejumlah tanggungan hutang. Dari situlah kehidupan keluarga mulai dijalani dengan penuh keterbatasan hingga kebutuhan sehari-hari pun terasa semakin sulit untuk dipenuhi. Pada kondisi itu, Kelana mulai sering menunjukkan emosi yang sulit terbendung. Perdebatan kecil kerap muncul tanpa bisa diprediksi, bahkan ia sering meninggikan suara di hadapan suaminya, menyalahkan keadaan atas hidup yang dirasa semakin menyulitkan. Hingga pada akhirnya tercetuslah sebuah keputusan yang tidak biasa. Ia memberanikan diri untuk melangkah jalan yang kemungkinan besar tak akan dipilih oleh kebanyakan orang.
Namun hal itu bukan sebuah masalah sebab demi mempertahankan hidup, ia akan tetap maju. Terlebih rencananya kala itu terbilang mudah dilakukan, tak ada modal besar yang harus dikeluarkan, meski konsekuensi yang menanti mungkin lebih besar dari pikirannya sewaktu itu. Pada momen tersebut, Kelana Putri memilih untuk berjualan kerang hitam. Meski kerang miliknya sudah tak sebagus dulu. Coraknya telah memudar dan menghitam. Rasanya pun mungkin tak lagi semanis sewaktu masih muda. Namun hal itu tidak menyurutkan dirinya. Kelana meyakini bahwa banyak orang di luar sana yang masih mencarinya. Kerang yang membuat orang penasaran. Sebuah cita rasa dari segala kenikmatan yang pernah diciptakan di dunia. Di situasi tersebut, Kelana Putri sempat menceritakan niatannya pada sang suami. Mereka sempat berdebat karena si suami tentu menolaknya dengan tegas. Ia bahkan tak terima dengan keputusan istrinya tersebut, sebuah langkah yang dinilai akan merendahkan harga dirinya, apalagi ia tak mau kerang hitam tersebut menjadi bahan yang diperjualbelikan. Namun sikap yang keras dari Kelana tak bisa dihentikan oleh suaminya. Pria itu memilih untuk mengalah. Tak ada keberanian untuk bertindak lebih jauh, kuasanya telah hilang di hadapan perempuan yang sudah dinikahi hampir 15 tahun. Singkat cerita, di beberapa hari kemudian Kelana mulai menjalankan usahanya. Ia bahkan sudah membersihkan kerang miliknya yang mulai berlumut. Kelana Putri memberikan beberapa parfum untuk menambah aroma tertentu agar lebih menarik. Semua hal dilakukan agar pembelinya merasa puas. Ia tak mau berjualan dengan barang yang rusak ataupun tak layak. Hingga pada akhirnya ia bersama sang suami kemudian memutuskan menjajakan dagangannya untuk pertama kali. Kala itu mereka memilih sebuah tempat yang terletak di pusat kota. Kelana juga menyiapkan beberapa akun di media sosial. Di sana ia menawarkan segala dagangannya dan membalas pesan dari para pembeli yang hendak mampir. Selang beberapa menit berikutnya pelanggan pertama datang. Ia membeli senilai Rp500.000. Nominal yang dirasa sangat besar, jumlah yang semakin membuat Kelana Putri bersemangat. Apalagi sang suami yang sebenarnya tidak bekerja apapun, ia menunggu dari kejauhan namun kecipratan hasil dari penjualan tersebut. Tak disangka sang suami yang awalnya menolak malah mulai mendukung. Kala itu ia sudah tak malu dengan statusnya sebagai seorang penjual kerang hitam. Meski ia juga tak menceritakan ke banyak orang, namun uang bisa membutakan segalanya dan kebutuhan hidup pelan-pelan mulai diatasi dari hasil dagangan tersebut. Diketahui bahwa mereka ternyata tidak berjualan setiap hari, biasanya hanya dilakukan di akhir pekan sebab Sabtu dan Minggu banyak pembeli yang bermunculan. Kelana Putri akan melayani sekurangnya 5-6 konsumen, tak ada kata lelah demi pundi rupiah yang masuk ke kantongnya. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua sepasang itu sudah menentukan tempat yang paling strategis, sebuah Wisma Grand 2 dijadikan tempat berjualan yang paling terpercaya. Sebab di sana tempatnya sangat nyaman, kebersihan terjamin karena terawat dari berbagai aspek. Di lokasi tersebut juga tak hanya Kelana Putri saja yang berdagang, sebab ada beberapa lainnya yang menggantungkan hidup di tempat tersebut. Tak semuanya berjualan kerang hitam, melainkan ada pula yang memilih berdagang kue apem. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sikap sang suami mulai berubah karena ia merasa ada firasat yang kurang menyenangkan. Pria itu pun memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Ia sudah tak ingin lagi istrinya berjualan sebab ada satu persoalan yang mungkin muncul di antara keduanya. Namun perdebatan itu tak banyak berpengaruh sebab sikap Kelana tetap sulit diubah oleh siapapun. Ia enggan diatur dan seakan terlalu percaya diri terhadap keputusan hidup yang telah dipilihnya. Dan firasat dari sang suami ternyata bukan sekadar perasaan belaka, sebab ketika Kelana tak menuruti permintaannya, ia pun harus menghadapi sebab akibatnya. Satu peristiwa dari penjualan kerang hitam itu membawanya pada situasi yang tak pernah terduga, di mana seorang konsumen yang datang secara tiba-tiba justru menimbulkan ketegangan setelah pertemuan tersebut. Kejadian itu berlangsung pada hari Jumat, sebuah hari yang seharusnya membawa berkah dan ketenangan bagi setiap orang. Namun bagi suami Kelana, hari itu justru berubah menjadi awal dari cobaan yang berat dan tak terduga, sebuah momen yang perlahan mengubah arah hidupnya. Peristiwa itu bermula ketika Kelana mengajak sang suami untuk menemaninya berjualan. Meski awalnya sempat menolak, pada akhirnya ia merasa terpaksa mengikuti kemauan istrinya.
Kerang hitam yang akan dijual sudah dibersihkan, tampak harum dan menarik perhatian, seakan siap memikat setiap orang yang melihatnya. Setibanya di sebuah wisma, Kelana menyalakan ponsel dan mulai menawarkan dagangannya melalui salah satu media sosial. Suasana di luar terasa dingin dan tempat penginapan lebih sepi dari biasanya. Namun kondisi itu sama sekali tak menghalangi mereka untuk tetap menjalankan niatnya. Tak lama kemudian pelanggan pertama pun datang. Sang suami memilih menjauh memberi ruang bagi Kelana untuk melayani sendiri. Dengan antusias, Kelana menyambut kedatangan pembeli itu, menyiapkan dan menyerahkan kerang hitamnya tanpa ragu sedikit pun. Di balik itu, sang suami tetap menunggu dari kejauhan, pikirannya terselubung oleh kekhawatiran yang tak terucap. Ia mengamati situasi sekitar dengan cermat, merasakan seolah posisinya tak lagi berarti, kehilangan peran sebagai kepala keluarga yang seharusnya menghentikan pekerjaan ini dan memberi kehidupan yang layak untuk keluarga kecilnya. Sekitar 15 menit kemudian, Kelana Putri keluar dari tempat itu. Ia sempat mengeluhkan bahwa pembeli kali ini cukup cerewet, selalu meminta potongan harga, padahal kerang hitam yang dibelinya sudah setengah habis dimakan. Kelana kemudian meminta sang suami untuk tetap berada di dekatnya, karena ia merasakan ada yang janggal dan membuatnya perlu waspada terhadap perilaku konsumen tersebut. Meski begitu, sang suami meyakinkan Kelana bahwa ia akan tetap berada di dekatnya dan tidak akan meninggalkannya. Namun sekitar setengah jam kemudian, Kelana tiba-tiba berseru dengan suara yang sangat keras. Sang suami segera mendatangi pintu dan mengetuknya, berusaha memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kelana tak menjawab dan suasana di sekitar terasa tegang. Meski ketegangan meningkat, sang suami tetap berusaha tenang, mengetuk pintu dan memanggil nama istrinya dengan suara yang lebih lembut. Padahal pada saat itu ia seharusnya segera memastikan Kelana dalam kondisi aman. Setelah mengetuk pintu selama hampir 5 menit, konsumen itu tiba-tiba keluar dengan wajah yang tampak cemas. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun dan segera meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Sang suami hanya menatap kepergiannya, tidak berusaha mencegah atau memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan. Konsumen itu pun pergi begitu saja, meninggalkan suasana yang tetap tegang dan penuh ketidakpastian. Hingga akhirnya sang suami memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan tempat yang biasa digunakan istrinya untuk berjualan. Di sana ia mendapati sesuatu yang tak terduga, sebuah pemandangan yang seketika mengubah suasana. Kelana Putri tampak terdiam, tak bergerak sedikit pun, sementara aroma yang memenuhi ruangan menambah kesan misterius dan menegangkan, membuat detik-detik terasa lebih berat dan menyesakkan. Di momen tersebut, pria itu sempat termenung sejenak, kakinya terasa kaku seolah sulit digerakkan. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait, berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Tak lama setelah laporan disampaikan, pihak berwenang segera datang ke lokasi. Dengan langkah hati-hati, mereka memeriksa ruangan tempat kejadian dan memastikan situasi aman. Perlahan mereka melakukan evakuasi, membawa Kelana Putri ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus meminta penjelasan lengkap dari sang suami mengenai kronologi yang baru saja terjadi. Singkat cerita, pihak berwenang tak membutuhkan waktu lama untuk menelusuri kejadian tersebut. Sosok konsumen itu akhirnya ditemukan di tempat persembunyiannya. Pria yang bernama Yusuf itu tidak memberikan perlawanan sama sekali dan dengan jujur mengakui semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, proses pemeriksaan masih terus didalami oleh petugas hingga saat ini. Belum ada keputusan final yang diumumkan, namun kuat dugaan bahwa pihak terkait akan menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, karena selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa yang menggemparkan. Kita diingatkan untuk selalu menjaga diri dan bijak dalam mengambil keputusan, serta tidak melakukan hal serupa meski berada dalam tekanan ekonomi sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.